Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Briansa Sandi. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun berada. Nah, di video kali ini kita akan compare nih. Nah, kemarin kan kita udah unboxing nih speaker terbaru dari Sanken tipe SMB700X. Kalau kemarin kita first impression sama unboxing singkat ya. Sekarang kita comparein langsung dengan rivalnya, yaitu Sub PS930. Kenapa kita pilih Sub PS930, tidak speaker trolley ataupun yang kemarin datang yang lumayan besar, lupa saya tipenya. Ya karena dari segi harganya ini paling mendekati sih. Kalau yang besar mungkin kita akan compare juga, tapi di next video ya. Itu kan harganya hampir 3 juta. Nah, kalau PS930 ini harganya 2.100.000, sedangkan yang SMB700X ini punya Sanken 2,5. Nah, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Yang pertama kita compare dari segi desain. Jujur, sebenarnya saya dari segi desain langsung to the point suka di Sanken. Apalagi dari lampu-lampunya ini kelihatan sangat futuristik ya. Animasinya di sini ada, di tengah masih ada lampunya, dan dari segi panel-panelnya juga cukup rapi. Nah, seperti ini. Kalau punya Sub ini nggak jelek juga sih, menurut saya juga bagus, cuman karena sudah ada yang lebih bagus, jadi menurut saya lebih bagusan di Sanken sih. Ini pendapat pribadi saya. Kadang teman-teman kan mungkin ada pendapat lain ya, lebih keren di Sub atau lebih keren di Sanken, tulis di kolom komentar gitu. Sekarang dari segi fungsi sama kelengkapan port. Nah, di Sanken ini ada 2 port mic, sama sih di PS930 juga ada 2 port mic, kemudian dia ada jack 3,5 in. Yang di Sub PS930 juga ada port USB 1, di PS930 ada 2 port USB ya. Di sini cuman yang satunya ini hanya untuk ngecharge ya. Kalau untuk yang satunya baru buat mutar musik di flash disk itu. Ada slot memori micro SD yang dimana di PS930 ternyata nggak ada. Kemudian ada port buat ngecasnya, kemudian ada tombol power di sini. Kalau di PS930 dia masih ada line in dari RCA, port RCA. Jadi misalnya teman-teman masih pakai TV yang nggak ada jack audionya, nggak ada port HDMI-nya, bisa sambungin ke PS930 menggunakan port RCA seperti itu. Oke, dari tombol-tombolnya sendiri untuk build quality-nya sih ini cukup clicky dan bagus ya, cukup solid sih menurut saya. Punya Sanken ini sama seperti punya Sub ya. Nah, mirip lah kalau dari segi build quality tombol-tombolnya. Cuman kalau untuk volume ini punya Sanken, entah kenapa kalau diputer itu agak kelihatan goyang gitu, kurang solid. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nih. Oh, kalau diteken. Kemarin soalnya kalau diteken goyang ya. Kalau nggak diteken sih aman-aman aja gitu. Sekarang dari segi bahan body, jadi bahan bodinya sama-sama plastik. Nah, cuman kalau kita ketuk seperti ini dari segi bunyinya kelihatannya sih lebih tebal punya Sub ya dibandingkan punya Sanken. Nah, bunyinya lebih solid punya Sub. Untuk cover speakernya sendiri sama-sama sudah pakai besi. Nah, ini sama sih. Kayak gitu. Dan untuk yang Sub ini penempatannya dia bisa berdiri, bisa tidur, sedangkan yang Sanken nggak bisa tidur ya. Kalau tidur maksa dia nanti guling kayak gini, guling ke atas gitu. Nah, nggak bisa ya, kayak goyang gitu. Kalau Sub memang dia memang sudah disesuaikan sih desainnya buat tidur maupun berdiri kayak gitu. Untuk spesifikasi teknisnya sendiri, power chargingnya ini di 15 watt, sedangkan untuk yang Sub 38 watt power in AC-nya. Jadi lebih besar yang Sub ya, harusnya untuk pengecasannya lebih cepat yang punya Sub gitu. Selain itu di sini juga ada sama-sama desain ergonominya.
Untuk sub ini pegangannya ada dua, yaitu di bawah satu, di atas satu. Jadi bebas nih teman-teman mau bawanya menghadap ke atas atau menghadap ke bawah kayak gitu. Sedangkan untuk yang Sanken ini pegangannya di belakang, hanya satu aja, tapi cukup enak juga. Dan untuk beratnya sendiri, meskipun yang sub lebih kecil, ternyata lebih berat yang sub loh, serius. Nah, Sanken ini meskipun besar tapi enteng. Untuk penempatan gadgetnya punya sub seperti ya dikasih lubang di sini, sama seperti speaker zaman sekarang sih. Jadi tinggal nyolokin di sini aja. Kalau untuk yang punya Sanken, dia gabung dari satu dengan handle pemegangnya kayak gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung coba nyalakan aja dan tes suaranya. Saya sambungkan Bluetooth dulu. Oh ya, untuk mode lightningnya ini bisa diubah-ubah ya kalau punya Sanken ini. Warnanya kita coba dulu. Nah, ini satu warna. Dan satu warna ini ketika berputar berubah warna ya. Tuh, jadi biru, jadi ungu. Ini gabungan beberapa warna. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa dimatikan. Coba kalau buat matikan LED power ini. Nah, ini nggak pakai lightning. Kalau punya sub sendiri, dia juga bisa diatur-atur mode lightningnya. Sebentar, flag. Nah, bisa berubah warna, jadi merah, biru, mati, kemudian kedip-kedip, kayak gitu ya. Terus untuk yang lampu-lampu sampingnya yang mirip DRL ini, putih ini, itu juga bisa dinyala matikan. Caranya ditekan dan tahan tombol like-nya. Nah, ini mati. Ini nyala. Bentar, kita coba yang Sanken dulu ya. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through a shadow to the sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And Oke, sampai situ aja. Kita coba yang PS930. time is barely outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And through the wastelands, through the highways, from the shadow to the sun. Kalau dari dentuman, kemudian dari bass, dari deepnya, emang lebih enak yang sub PS930 sih teman-teman. Teman-teman mungkin yang nggak percaya bisa langsung datang ke store aja nih, buktiin sendiri. Kalau di Sanken ini nggak buruk ya, tapi menurut saya cukup aja gitu. Dari segi treble-nya, dari segi bass-nya, itu seimbang, tapi seimbangnya itu kurang nendang gitu. Dan untuk pengaturannya sendiri, itu sebenarnya bisa diatur-atur loh di Sanken ini. Pengaturannya sebenarnya lebih komplit. Jadi treble dia ada pengaturannya sendiri sampai level maksimalnya ini di 6, kemudian untuk B untuk bassnya juga bisa diatur maksimalnya ke 6 gitu. Nah, sedangkan untuk yang sub justru nggak ada pengaturan treble maupun bass
secara spesifik, tapi lebih ke fitur bass gitu. Fitur bassnya seperti kayak mega bass itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Dan untuk equalizernya dia hanya adanya itu preset. Preset itu jadi kita memilih genre berdasarkan musiknya gitu. Rock, kemudian flat, pop, klasik, jazz ya gitu ya. Cuman dari segi keluaran output suaranya ternyata masih bagusan di sub. Kalau misalnya saya ngerating nih Sunken antara 0 sampai 10, ini 6,5 lah. Kalau untuk yang sub S930 dari segi suara itu 7,5 sampai 8 lah kayak gitu ya. Tergantung musik yang diputar. Cuman biasanya kalau PS930 ini kurangnya kalau kita muter musik akustik, dia treble-nya kurang keluar gitu, kurang gigit. Coba ya, sekarang saya coba akustik ya. Nah kan iya kan, dari suara gitarnya itu kalau di SMP 700 dia lebih keluar, tapi bassnya mendem. Sedangkan kalau di PS930 itu kebalikannya, bassnya lebih keluar tapi treble-nya cukup aja, tapi nggak terlalu mendem, cukup ya, seimbang menurut saya malah. Coba ya, sebelum kamu. Ya kan ya, bassnya kurang sih, udah maksimal ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang banyak sih ketika kita review speaker di kolom komentar itu pasti bilang suaranya jelek karena kasar atau mungkin banyak noise-nya. Sebenarnya itu bukan dari speakernya ya, tapi karena memang dari mic-nya yang belum bisa merekam output dari speaker secara jernih gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Cuman memang buat teman-teman yang memang penasaran bisa kok datang langsung ke store kita di Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Nah, di balik kekalahannya Sunken di kualitas suaranya, sebenarnya ada fitur yang ini bisa jadikan senjata buat menang telak si Sunken, yaitu Sunken ini free 2 mic wireless. Nah, sedangkan untuk yang PS930 punya sub itu hanya dapat free 1 mic kabel. Dan pastinya kalau misalnya buat teman-teman yang cari speaker, pokoknya siap buat karaoke, siap buat party ya, pilihannya bisa di Sunken. Cuman kalau teman-teman yang lebih mengedepankan di kualitas suara, saya lebih prefer ke sub PS930 kayak gitu sih. Kemarin di untuk mic wireless-nya kemarin udah kita review singkat di video first impression atau unboxing-nya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa tonton di link di atas. Nah, dan buat teman-teman yang sudah menggunakan kedua speaker ini, punya pengalaman mengenai kedua speaker ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Misalnya teman-teman berminat juga bisa langsung hubungi nomor di kolom deskripsi. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.